Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Malamici Regina Putri dengan NIM 25. Saya berasal dari Universitas Ahmad Dahlan, Prodi Ilmu Komunikasi kelas A. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hak asasi manusia yang berada di Indonesia. Yuk simak videonya. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Semua itu tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Diskusi internasional di PBB mengenai hak asasi manusia telah menghasilkan beberapa piagam penting antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 2 perjanjian yaitu Konvenen Internasional Hak Sipil dan Politik, dan Konvenen Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan yang terakhir adalah Deklarasi Wina. Deklarasi Wina mencerminkan tercapainya konsensus antara negara-negara barat dan non-barat bahwa hak asasi manusia memiliki sifat yang universal. Pada tahun 2002, kemajuan konsep hak asasi manusia mencapai tonggak sejarah baru dengan didirikannya Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court atau ICC yang khusus mengadili kasus pelanggaran terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang. Hak asasi manusia terbagi menjadi 3 generasi, yaitu yang pertama adalah hak sipil dan politik yang sudah lama dikenal dan selalu diasosiasikan dengan pemikiran di negara-negara barat. Generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya yang gigih diperjuangkan oleh negara-negara komunis yang dalam masa Perang Dingin sering dinamakan Dunia Kedua. Dan yang terakhir adalah generasi ketiga. Generasi ketiga adalah hak atas perdamaian dan atas pembangunan yang terutama diperjuangkan oleh dunia ketiga. Dalam hak ekonomi, sosial, dan budaya, prinsip utama hak asasi manusia antara lain yang pertama, hak yang setara antara perempuan dan laki-laki, kedua, hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, 3, hak untuk mendirikan serikat pekerjaan, 4, hak-hak dalam keluarga dan perkawinan, 5, hak atas kehidupan yang layak, 6, hak atas kesehatan, 7, hak atas perumahan, 8, hak atas pendidikan, 9, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, dan yang terakhir adalah hak untuk memperoleh informasi. Dalam hak sipil dan politik, prinsip utama hak asasi manusia adalah yang pertama, hak untuk menentukan nasib sendiri, 2, hak kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, 3, hak untuk hidup, 4, hak untuk bebas dari penyiksaan, 5, hak atas kebebasan bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal, 6, hak atas keadilan dalam proses peradilan, 7, hak untuk berkeluarga, 8, hak untuk berkeyakinan dan beragama, dan yang terakhir adalah hak untuk berkumpul dan berserikat. Apa saja sih kewajiban HAM negara? Kewajiban HAM negara yang pertama adalah menghormati hak asasi manusia. Tidak boleh mencampuri hak-hak warga, termasuk hak untuk mewujudkan hak asasi mereka. Kemudian yang kedua adalah memenuhi HAM. Mengambil tindakan untuk mewujudkan hak asasi manusia setiap warga, termasuk membentuk hukum, menerapkan upaya ekonomi dan penganggaran, serta meningkatkan fungsi lembaga administratif dan yudikatif. Dan yang terakhir adalah melindungi HAM. Mencegah pelanggaran HAM termasuk memastikan individu dan organisasi untuk menghormati hak-hak orang lain, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran HAM. Beberapa dokumen dasar hak asasi manusia di Indonesia adalah yang pertama, Amandemen 2 Undang-Undang Dasar 1945, 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia, dan yang terakhir adalah Undang-Undang yang mengesahkan Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional. Didasarkan pada 10 kelompok hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 yaitu
hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan yang terakhir adalah hak anak. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.